Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan bukit di Jawa Tengah, tinggal seorang pria tua bernama Pak Giman. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kayu tua yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Setiap orang di kampung mengenalnya sebagai sosok pemabuk, malas, dan tak berguna. Hampir setiap sore, ia terlihat berjalan tertatih-tatih dari warung kecil di ujung desa sambil membawa 2 atau 3 botol alkohol. Warga sekitar hanya bisa menggelengkan kepala. "Ah, Pak Giman lagi, nambah dosa aja tiap hari," gumam Bu Warti, pemilik warung, sambil menatap punggung Pak Giman yang menjauh. Anak-anak desa pun sering disuruh orang tuanya menjauhi rumah Pak Giman. "Jangan main dekat rumah itu, nanti jadi kayak dia, tiap hari mabuk," bentak seorang ibu pada anaknya. Tapi sesungguhnya, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Giman dengan botol-botol itu. Setiap sore setelah tiba di rumah, Pak Giman akan membuka pintu belakang, berjalan pelan ke sumur tua yang sudah lama tak terpakai di belakang rumahnya. Sumur itu dikenal warga sebagai sumur mati, karena airnya sudah tak bisa dikonsumsi sejak puluhan tahun lalu. Tanpa kata, satu persatu, botol-botol itu ia buka, dan isinya ia tuang perlahan ke dalam sumur. Kadang ia menatap cairan bening yang mengalir ke dalam gelapnya sumur, seperti sedang berbicara dalam diam. Setelah itu ia kembali masuk ke rumahnya. Begitu terus setiap hari, tidak ada yang tahu. Hingga suatu sore, seorang remaja laki-laki bernama Wahid yang sedang mencari kayu bakar di dekat rumah Pak Giman tak sengaja melihat kejadian itu dari balik semak. Ia heran kenapa seorang pemabuk membuang alkohol begitu saja. Penasaran, ia mengintip lagi keesokan harinya, dan benar saja Pak Giman kembali melakukannya. Wahid nyaris tak percaya. Namun Wahid memilih diam. Ia berpikir mungkin orang tua itu sudah gila. Hari demi hari berlalu, hingga suatu pagi desa itu digegerkan kabar bahwa Pak Giman meninggal dunia di rumahnya. Ia ditemukan tetangganya, tergeletak damai di tempat tidur seperti sedang tidur biasa. Tak ada luka, tak ada suara minta tolong sebelumnya. Tapi yang membuat geger bukan hanya kematiannya, adalah reaksi warga sekitar yang lebih mencengangkan. Tak ada satupun yang mau mengurus jenazahnya. "Dia itu pemabuk, biarin aja, nanti pemerintah desa yang urus," celetuk seorang warga. Rumah itu pun dibiarkan kosong. Jenazah Pak Giman tetap terbaring di dalamnya, dalam kesepian. Namun menjelang malam, seorang pemuda bernama Mas Haris yang baru saja kembali dari merantau mendengar kabar itu. Ia merasa tak tenang membiarkan jenazah tak diurus. Maka dengan niat baik, ia pun datang ke rumah Pak Giman sendirian. Namun saat membuka pintu rumah, Mas Haris mendadak berhenti. Ia mencium aroma yang sangat harum, seperti wangi bunga-bunga segar bercampur kayu cendana dan kesturi. Wangi itu memenuhi seluruh ruangan, membuat Mas Haris tertegun. Ia melangkah masuk. Jenazah Pak Giman terbaring dengan wajah tenang, seolah sedang tidur damai. Tubuhnya pun tidak mengeras seperti biasanya jenazah yang sudah lama ditinggalkan. Wangi itu masih semerbak, malah terasa lebih kuat. "Subhanallah," bisik Mas Haris. Ia pun segera memberi kabar ke warga. Lambat laun satu persatu warga datang, awalnya hanya ingin memastikan kebenaran, tapi begitu mencium wangi itu, mereka semua tak bisa berkata-kata, bahkan Bu Warti yang sering mengumpat Pak Giman sampai menangis. "Wangi apa ini? Bagaimana bisa?" Saat suasana semakin hening, Wahid yang diam berdiri di pojok rumah, akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih, namun cukup jelas. "Saya tahu sesuatu tentang Pak Giman." Semua mata menoleh padanya. "Saya pernah lihat sendiri. Tiap sore beliau buang alkohol ke sumur belakang. Bukan diminum. Dia nggak pernah mabuk. Semua hanya pura-pura," katanya lirih. Orang-orang mulai saling berpandangan. Suara-suara pelan mulai terdengar. Jadi, selama ini, tak lama setelah itu seseorang dari rombongan warga yang memeriksa kamar almarhum menemukan sebuah catatan kecil yang diselipkan di bawah bantal. Tulisannya, "Tangan Pak Giman tinta sudah mulai pudar. Mungkin orang mengiraku seburuk-buruknya. Orang buruk, namun hanya dengan cara ini, Tuhan, aku mencoba menyelamatkan anak cucuku dan saudara-saudaraku dari dunia negatif." Hening. Sunyi.
Tak ada satupun yang bisa berkata-kata, air mata jatuh di pipi banyak warga desa yang dulu mengolok-oloknya. Malam itu mereka memandikan jenazah Pak Giman bersama-sama, menguburkannya dengan penuh hormat dan doa. Dan sejak hari itu, sumur mati di belakang rumah Pak Giman tak lagi disebut sumur mati. Orang-orang menyebutnya sumur rahasia kebaikan. Hari-hari berlalu sejak kepergian Pak Giman. Meski tubuhnya telah terkubur di tanah desa yang sama, namanya kini hidup di hati para warga. Tidak sedikit yang merasa bersalah telah menghakiminya semasa hidup. Bahkan anak-anak kecil pun mulai mendengar kisah tentang orang tua misterius yang menumpas keburukan dengan caranya sendiri. Namun kisah Pak Giman ternyata belum selesai. Suatu pagi, Wahid, pemuda yang dulu diam-diam menyaksikan Pak Giman membuang alkohol ke sumur, memutuskan untuk membersihkan halaman rumah almarhum. Ia merasa terpanggil. Bukan hanya karena Pak Giman meninggal dalam kebaikan, tapi juga karena sesuatu di dalam dirinya membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya pria tua itu. Rumah itu masih sederhana, berdinding kayu, catnya mengelupas, atapnya sudah bocor di beberapa bagian. Tapi ada sesuatu yang membuat Wahid merasa nyaman di sana. Seperti ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia mulai membersihkan halaman belakang, memotong rumput liar, dan menyapu dedaunan yang menumpuk. Saat itulah Wahid mendekat ke sumur tua. Ia memandang ke dalamnya dalam diam. "Apa yang sebenarnya kau pikirkan waktu itu, Pak?" gumamnya. Di tepi sumur, Wahid menemukan sebuah kotak kecil berwarna hitam, terkubur setengah di bawah tumpukan tanah dan batu. Ia menggali perlahan dan mengangkat kotak itu. Berdebu, tapi masih utuh. Dengan penasaran, ia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas tua, satu foto lama, dan seutas tasbih kayu hitam. Wahid membuka lembaran kertas pertama. Isinya, tulisan tangan Pak Giman tertulis. "Jika ada yang menemukan ini, ketahuilah bahwa aku tidak membenci dunia. Aku hanya takut ia berubah jadi sesuatu yang tidak bisa lagi dikenali oleh anak cucuku. Aku dulu adalah bagian dari itu semua. Alkohol, pergaulan bebas, kekerasan, uang haram. Aku kehilangan segalanya. Tapi sebelum ajalku datang, aku ingin menebus. Kalau aku larang, orang hanya akan tertawa. Jadi aku beli semuanya untuk membuangnya." Lembar kedua berisi catatan tentang puluhan nama anak muda di desa itu. Di samping beberapa nama, Pak Giman menuliskan catatan. Yanto, mulai minum usia 15. Juni, ikut geng motor. Wahid terlihat gelisah, tapi masih bisa diselamatkan. Halim butuh perhatian dari ayahnya. Wahid tertegun membaca namanya sendiri, terlihat gelisah, tapi masih bisa diselamatkan. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia menyadari bahwa Pak Giman diam-diam memperhatikan banyak anak muda. Ia mencatat, mengingat, dan mencoba menolong mereka dengan caranya sendiri tanpa diketahui, tanpa berharap dikenang. Wahid kembali ke desa dengan membawa kotak itu. Ia mengajak teman-teman sebayanya berkumpul di surau kecil yang terletak di ujung kampung. Ia menceritakan semua isi surat itu. Mereka terdiam. Beberapa dari mereka bahkan menunduk dalam penyesalan. "Selama ini kita pikir dia gila," ucap Yanto pelan. "Padahal dia yang waras, kita yang lupa arah." Hari-hari berikutnya, rumah Pak Giman tidak lagi sepi. Anak-anak muda datang bergiliran. Mereka membersihkan rumah itu, memperbaiki genting, mengecat ulang dinding. Beberapa usul menjadikannya tempat belajar atau ruang diskusi anak muda. Mereka menamainya Rumah Giman. Namun keajaiban belum berakhir. Pada suatu sore saat Wahid membersihkan kamar Pak Giman untuk terakhir kalinya, ia menemukan sebuah lemari tua yang tersembunyi di balik rak buku kecil. Kuncinya berkarat tapi berhasil dibuka setelah sedikit paksa. Di dalamnya tertata rapi puluhan botol alkohol, masih utuh, belum dibuang. Namun satu hal yang membuat Wahid merinding, setiap botol itu diberi label nama, Yanto, Juni, Halim, Wahid, bahkan nama-nama yang belum pernah ia dengar. Di bawah botol itu ada satu catatan kecil yang tersisa untuk mengingatkan kalian bahwa setan bisa menyamar dalam kenikmatan. Jangan terlena. Botol-botol itu kemudian dikumpulkan dan disaksikan seluruh warga saat dibuang ke sumur mati
yang kini telah dijadikan taman doa dan renungan oleh warga desa. Di sekitarnya ditanam bunga melati dan mawar yang anehnya selalu tumbuh subur meski tanah di sana dikenal kering dan tandus, dan rumah Pak Giman kini menjadi simbol. Simbol bahwa terkadang mereka yang tampak buruk justru menyembunyikan niat paling tulus. Pada sebuah plakat kayu di depan rumah itu terpahat kata-kata yang ditulis tangan oleh Wahid dan teman-temannya. Jangan nilai seseorang dari aroma masa lalunya. Bisa jadi dia adalah wangi surga yang Tuhan titipkan di tengah dunia. 2 bulan telah berlalu sejak kematian Pak Giman. Desa kecil itu telah berubah perlahan. Rumah tua miliknya yang dulu ditakuti dan dianggap sebagai sarang keburukan, kini menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi anak-anak muda. Di sanalah mereka berkumpul, berdiskusi, belajar mengaji, bahkan beberapa kali mengundang ustaz dari kota untuk memberi ceramah. Rumah Giman menjadi simbol harapan baru, namun perubahan tak selalu berjalan mulus. Suatu malam Wahid duduk sendiri di teras rumah itu. Angin malam berembus pelan membawa aroma melati dari taman kecil di samping sumur. Di tangan kanannya, ia menggenggam tasbih milik Pak Giman, yang kini tak pernah ia lepas. Ia merenung dalam diam hingga suara langkah kaki memecah kesunyian. Sendiri aja Wahid, tanya suara berat dari belakang. Wahid menoleh. Itu Rudi, teman lamanya semasa SMP yang dulu dikenal sebagai pembuat onar. Rudi sempat pergi ke kota, lalu kembali beberapa minggu lalu. Sejak kembali, ia jarang terlihat. Tapi rumor tentang dirinya tersebar. Bergabung geng motor, terlibat perkelahian, dan bahkan mencicipi narkoba. Iya Rudi, duduklah kalau mau, jawab Wahid dengan ramah. Rudi menarik kursi dan duduk di samping Wahid. Ia memandangi sumur di kejauhan, lalu menghembuskan napas panjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku capek, Hid. Wahid menoleh pelan. Rudi tak menatapnya, pandangannya kosong. Aku udah terlalu jauh. Kadang aku berpikir, lebih baik aku hilang aja dari dunia. Gak ada gunanya hidup kayak gini. Wahid menggenggam tasbih lebih erat. Dulu, aku juga berpikir begitu. Tapi ternyata, di titik paling gelap pun masih ada cahaya. Kadang bukan dari kita, tapi dari orang yang gak kita duga. Rudi tertawa hambar. Kamu jadi kayak ustadz sekarang. Bukan karena aku pintar, tapi karena aku pernah diselamatkan oleh orang yang semua orang kira sampah. Kamu tahu cerita Pak Giman? Rudi mengangguk. Waktu aku balik ke desa, semua orang cerita. Tapi jujur aja, agak susah percaya. Seorang pemabuk wangi saat mati, yang bener aja. Wahid berdiri. Ia masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa kotak hitam kecil peninggalan Pak Giman. Dibukanya perlahan dan dikeluarkan beberapa lembar catatan. Ini catatan beliau. Nama kita ada di sini, bahkan kamu juga, katanya sambil menyerahkan selembar kertas pada Rudi. Rudi membaca perlahan, matanya melebar. Rudi, keras kepala. Tapi pernah menangis sendirian di tepi sawah malam hari. Aku lihat. Itu berarti masih ada hati yang hidup dalam dirinya. Rudi terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia, lihat aku malam itu, Wahid mengangguk. Itu malam saat aku kabur dari rumah. Gak ada yang tahu. Dia tahu, Rud, tapi dia gak pernah menghakimi. Dia tahu kita semua, dan dia berusaha melindungi kita dengan cara yang tak biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rudi menangis di depan seseorang. Ia mencurahkan semua luka yang ia pendam selama ini tentang keluarganya yang hancur, teman-temannya yang meninggalkannya, dan dunia kota yang menelannya bulat-bulat. Dan malam, itu pula rumah Giman menerima satu lagi jiwa yang ingin berubah. Minggu-minggu berikutnya Rudi aktif membantu Wahid dan yang lain. Ia ikut membersihkan halaman, membenahi ruang belajar, bahkan menjadi penjaga malam di rumah itu. Warga mulai melihatnya dengan mata berbeda. Ia bukan lagi anak yang gagal, tapi pemuda yang sedang berjuang kembali. Namun perubahan membawa tantangan baru. Suatu sore datang 3 orang asing ke desa. Mereka mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan rumah Giman. Dari gaya dan tatapan mereka, Wahid langsung merasa tidak nyaman. Wahid, sapa salah satu dari mereka. Lama nggak ketemu. Rudi yang sedang mengecat pagar menoleh.
Wajahnya langsung berubah. "Jangan ikut campur," bisik Rudi lirih. Ternyata mereka adalah teman-teman lama Rudi dari kota. Dulu mereka geng, dulu mereka satu kegiatan gelap. "Kami dengar kau sekarang alim. Bantuin bocah desa? Jadi tukang cat rumah mati?" Hahaha. Mereka tertawa mengejek. Wahid berdiri tenang. "Kalau mau bicara baik-baik silakan, tapi kalau mau cari masalah, maaf, ini tempat untuk mereka yang mau sembuh." Salah satu dari mereka mendekat dengan sikap mengancam. Tapi sebelum Wahid berkata lagi, Rudi melangkah maju. Ia berdiri di antara mereka dan Wahid. "Dulu aku lemah, takut kehilangan teman, takut sendirian. Tapi sekarang, aku lebih takut kehilangan diriku sendiri," katanya dengan suara bergetar. "Kalau kalian datang buat tarik aku kembali, maaf, aku sudah memilih jalan yang lain." Teman-temannya tertawa sinis dan pergi dengan ancaman samar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka tidak pernah kembali. Beberapa minggu kemudian, salah satu dari mereka ditemukan overdosis di kota, yang lain terlibat pencurian. Rudi nyaris menjadi bagian dari itu semua, andai ia tak kembali lebih. Dulu, warga desa pun akhirnya mulai berbicara dengan penuh hormat setiap kali menyebut nama Pak Giman. Bukan karena ia suci, tapi karena ia berani menyelamatkan generasi dengan caranya sendiri. Dan karena satu jasanya, satu demi satu anak muda desa itu berubah. Malam itu, di ruang tamu rumah tua yang kini hangat oleh lampu belajar dan tawa anak-anak, Wahid duduk menulis di buku harian barunya. Pak Giman telah tiada, tapi hidupnya baru saja dimulai dalam bentuk kita semua. Ia tersenyum. Dan di luar rumah, angin membawa wangi melati dari sumur yang tak lagi mati. Pagi itu langit tampak cerah di atas desa Karangjati. Burung-burung bersahut-sahutan di dahan jati, seakan ikut merayakan kehidupan baru yang tumbuh dari akar masa lalu. Rumah Giman semakin ramai. Anak-anak kecil datang selepas sekolah untuk mengaji, para pemuda berdiskusi soal usaha desa, dan bahkan beberapa orang tua mulai rutin berkumpul untuk berbagi cerita hidup. Wahid kini tak lagi berdiri sendiri, di sampingnya ada Rudi, Yanto, dan teman-teman lainnya yang perlahan menemukan arah baru dalam hidup. Desa itu perlahan berubah, lebih hangat, lebih terbuka, lebih hidup. Namun sebagaimana bunga tumbuh, duri pun terkadang ikut muncul. Pada suatu siang datanglah mobil hitam berplat luar kota. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Giman. Seorang pria berpakaian rapi, mengenakan jas hitam dan kacamata gelap, keluar dari mobil. Di belakangnya dua pria lain ikut turun membawa map dan tas kulit. Warga yang melihat pun mulai berdatangan. Wahid menghampiri pria itu dengan hati-hati. "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu, Pak?" tanya Wahid sopana. Pria itu membuka kacamata dan tersenyum, senyum tipis yang entah kenapa membuat perut Wahid terasa tak enak. "Perkenalkan, saya Hartono dari Yayasan Sosial Kota Raya. Kami mendengar bahwa tempat ini, apa kalian sebut tadi, Rumah Giman, sudah menjadi pusat kegiatan positif di desa ini. Luar biasa, dan kami tertarik membantu." Wahid menatap Hartono penuh tanya, "Membantu dalam hal apa, Pak?" "Kami punya program renovasi skala besar. Kami bisa bangun aula serbaguna di belakang rumah ini, menyediakan komputer, bahkan menghubungkan kalian dengan donatur dari luar negeri." Beberapa warga yang mendengar pun bersorak kecil. Tawaran itu terdengar sangat menggoda, terlebih karena rumah Giman masih sangat sederhana, atapnya bocor saat hujan deras, dindingnya masih banyak yang lapuk. Namun Wahid diam, sesuatu dalam dirinya merasa tidak yakin. "Maksud Bapak?" tanyanya, pelan. "Kalau kami menerima bantuan itu, apa kami masih boleh mengelola tempat ini sendiri?" Hartono tertawa kecil. "Tentu, tapi ya, akan ada struktur baru, ada pengawasan program, penjadwalan ulang kegiatan. Kami ingin memastikan kegiatan di sini sesuai dengan visi modern kami, pengembangan kreativitas anak muda. Mungkin kegiatan keagamaan bisa dikurangi sedikit, supaya tidak terlalu kaku." Seketika wajah Wahid mengeras. "Maaf Pak, tempat ini bukan hanya tempat kreatif, ini tempat sembuh. Tempat mengenang orang yang menyelamatkan kami, bukan hanya secara fisik tapi juga secara batin." Hartono tersenyum, tapi senyumnya tak lagi sehangat tadi.
Kami hanya menawarkan masa depan yang lebih baik, Mas Wahid. Tapi kalau kamu merasa tidak perlu, sore itu mobil Hartono meninggalkan desa Karangjati dalam diam. Tapi masalah tidak selesai di situ. Beberapa hari setelahnya, isu mulai beredar. Ada beberapa warga, khususnya yang selama ini tidak terlalu dekat dengan rumah Giman, mulai menyuarakan kekecewaan. Mereka menuduh Wahid dan teman-temannya menolak bantuan demi nama pribadi. Bilang aja pengen ngatur sendiri, kata seorang pria parubaya di warung kopi. Kalau memang niatnya baik, kenapa nolak dana miliaran? Kenapa kegiatan agama lebih diutamakan? Kita juga butuh kemajuan teknologi. Berita itu meluas hingga ke kepala desa. Wahid pun dipanggil ke balai desa bersama Rudi. Wahid, kata Pak Lurah dengan tenang, aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal baik. Tapi kamu juga harus ingat, semua warga berhak merasa dilibatkan. Jangan biarkan tempat itu jadi sumber perpecahan. Wahid menunduk. Ia tidak ingin menyombong, tapi ia juga tahu jika tempat itu jatuh ke tangan orang luar, nilai yang ditanam Pak Giman bisa hilang. Malam itu, Wahid duduk sendirian di depan sumur. Ia membuka kembali catatan kecil milik Pak Giman, mencoba mencari petunjuk. Di lembar terakhir, ia membaca sebuah kalimat yang dulu tak pernah ia perhatikan. Yang paling sulit bukan menyelamatkan orang dari kegelapan, tapi menjaga cahaya tetap menyala meski angin datang dari segala arah. Wahid memejamkan mata. Ia paham kini bahwa menjaga kebaikan adalah perjuangan yang tak pernah selesai. Keesokan harinya, Wahid mengundang seluruh warga untuk hadir di rumah Giman. Ia berdiri di depan rumah ditemani Rudi dan Yanto. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami minta maaf kalau selama ini merasa kami menutup diri. Itu bukan niat kami hanya takut tempat ini kehilangan jiwanya. Tapi kami sadar ini bukan milik kami, ini milik semua. Ia mengangkat tasbih Pak Giman, menggantungnya di dinding depan rumah. Ini bukan rumah Wahid, bukan rumah Rudi. Ini rumah kita semua, tapi jika kita izinkan orang yang tidak mengenal sejarah tempat ini untuk mengatur semuanya, maka maaf, tempat ini hanya akan jadi bangunan mati. Rudi menambahkan, kami tidak anti bantuan, tapi kami ingin bantuan itu menjaga nilai yang sudah ada, bukan menggantikannya. Malam itu suasana haru memenuhi rumah Giman. Seorang ibu berkata lirih, saya dulu mengira Pak Giman orang gila, tapi dia sudah menyelamatkan anak saya. Kini saya tahu rumah ini adalah perpanjangan tangannya. Beberapa minggu kemudian, program bantuan dari kota batal. Tapi sebagai gantinya, warga desa sendiri mulai bergotong royong. Tukang kayu, tukang cat, guru, petani, bahkan anak-anak muda ikut membangun aula kecil dari kayu di belakang rumah Giman. Bukan besar dan mewah, tapi cukup untuk jadi ruang belajar dan diskusi. Dan di pintu masuk aula itu, terpahat kata-kata baru. Tak perlu jadi malaikat untuk menyelamatkan, cukup jadi manusia yang tak menyerah menjaga cahaya. Hari-hari di desa Karangjati kembali damai. Rumah Giman terus berdiri sebagai mercusuar semangat dan perubahan. Aula kecil di belakang rumah itu kini telah rampung. Dinding-dinding kayunya dihiasi tulisan tangan anak-anak tentang harapan, cita-cita, dan pesan-pesan kebaikan. Setiap malam Jumat, warga desa berkumpul untuk tahlilan dan berbagi kisah, memperkuat silaturahmi yang dulu hampir hilang. Namun kedamaian seringkali diuji bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Wahid, yang selama ini dikenal tenang dan kuat, mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Ia sering terlihat merenung lama di bawah pohon jati atau duduk berlama-lama di depan sumur tanpa sepatah kata. Rudi dan teman-temannya khawatir, tapi Wahid selalu menjawab dengan senyum tipis, "Aku cuma butuh waktu untuk berpikir." Rudi yang kini lebih dewasa, diam-diam mengamati. Ia tahu ada yang tak biasa dalam diri sahabatnya, hingga pada suatu malam, Wahid menghilang. Anak-anak yang biasa mengaji kebingungan karena tak ada kunci rumah. Rudi mencoba menghubungi Wahid lewat HP-nya, tapi tak aktif. Keluarganya pun tidak tahu kemana ia pergi. Seisi desa pun mulai resah. Hari kedua, Wahid belum kembali. Rudi tak bisa tinggal diam. Ia mendatangi kamar Wahid dan mencari petunjuk. Di laci meja, ia menemukan sepucuk surat bertuliskan tangan. Aku pergi bukan karena menyerah, tapi karena aku mulai ragu, apakah semua ini benar-benar karena Allah atau karena diriku sendiri. Aku ingin menemui seseorang yang pernah disakiti oleh keputusanku dulu. Doakan aku.
Wahid Rudi gemetar membaca surat itu. Ia tahu Wahid sedang menempuh perjalanan batin yang berat, menguji niat dan keikhlasannya. Tapi siapa orang yang dimaksud Wahid dan kemana ia pergi? Sementara itu Wahid sedang duduk di sebuah masjid kecil di perbatasan kota dan desa. Ia menatap langit yang perlahan menggelap, hatinya pun gelap tak tentu arah. Sudah 3 hari ia pergi meninggalkan Karangjati. Ia ingin menemui seseorang. Ibu Ratna, seorang janda tua yang anaknya dulu diusir dari kegiatan rumah Giman karena ketahuan mencuri. Saat itu Wahid yang memutuskan dengan tegas agar anak itu tidak boleh datang untuk sementara waktu demi menjaga kenyamanan anak-anak lain. Tapi sejak kejadian itu, anak itu tak pernah kembali. Keluarganya pindah tanpa kabar. Wahid merasa gagal. Kini Wahid ingin mencari mereka. Ia menginap di rumah seorang kawan lama dan setiap hari menelusuri gang-gang sempit di kota, bertanya ke warung, ke tukang ojek, ke penjual koran. Hingga pada suatu pagi, ia menemukan alamat yang diberikan seorang tukang jamu. Rumah kecil di belakang pasar tua. Pintu kayunya sudah rapuh. Wahid mengetuk pelan. Seorang wanita tua membuka pintu. Wajahnya tirus, tubuhnya membungkuk, tapi matanya tajam. Ia mengenali Wahid dalam sekali pandang. "Kamu Wahid?" tanyanya. Wahid menunduk. "Iya Bu, saya Wahid." Ibu Ratna tidak berkata apa-apa. Ia berbalik masuk ke dalam rumah. Wahid mengikuti. Suasana hening, hanya suara detik jam tua di dinding. "Anakku Dani meninggal 2 bulan lalu. Kecelakaan. Motor di perempatan. Dia kerja jadi pengantar galon," ucap Ibu Ratna pelan. Wahid tercekat. Dadanya terasa ditusuk. "Saya datang untuk minta maaf Bu. Dulu saya mengusir Dani. Saya kira itu langkah terbaik. Tapi sekarang saya sadar saya terlalu keras. Saya kira saya membela kebaikan. Padahal mungkin saya hanya melindungi nama baik tempat itu." Ibu Ratna tidak menjawab. Ia memandang kosong ke arah jendela. Dani selalu ingin kembali ke rumah Giman. Dia sering bilang, "Bu, aku pengen belajar lagi. Aku nyesel." Tapi dia takut gak diterima. Takut dihina. Air mata menetes di pipi Wahid. Tangannya gemetar menggenggam tasbih kecil di saku. Dia meninggal sebelum sempat dimaafkan Bu. Saya tidak tahu bagaimana harus menebus ini." Ibu Ratna berdiri perlahan, berjalan menuju lemari tua dan mengambil sebuah kotak kecil. "Ini milik Dani. Dia bilang kalau dia mati, tolong kasih ini ke rumah Giman. Tapi saya nggak pernah tahu mau kasih ke siapa." Wahid membuka kotak itu. Dengan tangan gemetar, di dalamnya ada selembar kertas bertuliskan, "Aku mungkin pernah salah, tapi aku ingin kembali. Kalau aku nggak bisa lagi ke sana, tolong jadikan tempat itu tetap hidup. Biar anak-anak lain bisa pulang." Wahid menangis terseduh di hadapan Ibu Ratna. Dan saat itu sang ibu akhirnya mendekapnya erat. "Kalau kamu benar ingin menebusnya, Hid," bisik Ibu Ratna, "jangan biarkan tempat itu kehilangan maknanya." Hari itu juga Wahid kembali ke desa Karangjati Rudi dan warga menyambutnya dengan lega dan haru. Tapi Wahid tak banyak bicara. Ia hanya menatap rumah Giman dengan tatapan baru, penuh beban, tapi juga penuh keteguhan. Malam harinya Wahid berdiri di depan para pemuda dan anak-anak. "Aku pernah berpikir sudah cukup kuat, tapi ternyata menjaga kebaikan tidak cukup hanya dengan niat. Harus ada cinta, harus ada pengampunan." Ia menatap mereka satu persatu. Mulai hari ini, rumah Giman bukan hanya tempat belajar dan beribadah, tapi juga tempat kembali bagi mereka yang pernah jatuh, yang pernah salah, dan yang ingin mencoba lagi. Tak ada pintu tertutup. Kita buka semua untuk siapapun yang ingin berubah. Semua terdiam. Lalu perlahan, satu persatu menundukkan kepala. Di seluar rumah itu, angin malam membawa bau melati dan tanah basah. Bukan hanya karena sumur yang kini bersih dan terawat, tapi karena hati-hati di dalam rumah itu mulai menyatu dalam satu cita, menjaga cahaya. Dan di langit yang malam itu cerah, bulan tampak bulat sempurna. Matahari pagi menyinari pelataran rumah Giman dengan hangat. Udara segar menyatu dengan aroma khas dari tanaman-tanaman yang tumbuh subur di sekitar rumah itu, melati, kenanga, dan sirih yang ditanam warga secara bergantian. Anak-anak mulai
berdatangan seperti biasa, membawa buku dan senyum cerah. Rumah Giman bukan lagi sekadar tempat belajar, tapi juga tempat pulang bagi hati-hati yang ingin tenang. Setelah Wahid kembali dari perjalanannya, suasana di desa semakin dalam dan bermakna. Setiap orang seakan lebih sadar bahwa tempat ini bukan hanya warisan seorang pria tua yang dulu mereka anggap gila, tapi juga simbol harapan yang tidak boleh padam. Rudi, yang kini lebih matang dan penuh inisiatif, mulai mengusulkan sesuatu kepada Wahid. "Wahid, kenapa kita tidak berbagi cahaya ini ke desa sebelah?" ujarnya suatu sore. "Desa Candipuro?" tanya Wahid. "Menoleh, ya. Aku dengar banyak pemuda di sana mulai terjerumus. Bahkan ada beberapa anak muda yang mulai kecanduan judi online dan narkoba. Kita tidak bisa diam. Bukankah tujuan rumah Giman bukan hanya menyembuhkan diri kita sendiri, tapi juga orang lain?" Wahid terdiam sejenak. Tatapannya menatap jauh ke arah langit sore yang berwarna jingga. "Baik," jawabnya akhirnya. "Tapi kita harus ke sana, bukan sebagai orang yang lebih suci. Kita harus datang sebagai saudara yang ingin saling belajar." Maka dimulailah perjalanan baru mereka. Wahid, Rudi, dan beberapa pemuda Karangjati berangkat ke desa Candipuro dengan motor butut dan sepeda angin. Mereka tidak membawa baliho atau spanduk, hanya membawa hati yang ingin menolong. Di Candipuro mereka disambut dingin. Para pemuda di sana melihat mereka dengan tatapan curiga. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Jangan sok suci kalian, kami tidak butuh ceramah." Namun Wahid tidak marah. Ia hanya duduk di warung kopi dan mulai ngobrol seperti biasa. Ia membaur, mendengarkan keluhan, ikut membantu petani menanam cabai, mengajar anak-anak kecil membaca. Perlahan kehadiran mereka tidak lagi asing. Ada satu momen yang mengubah semuanya. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Roy, yang dikenal sebagai Raja Judi di desa itu, datang ke tempat menginap Wahid dan Rudi. Ia terlihat gelisah, matanya sembab. "Gue capek hidup begini," katanya lirih. "Orang tua gue udah gak percaya lagi. Adik gue malu punya kakak kayak gue. Tapi setiap kali gue coba berubah, teman-teman narik gue balik." Wahid tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendekap Roy seperti seorang saudara. "Kalau kamu mau, kami akan bantu. Tapi kamu harus janji satu hal," kata Wahid kemudian. "Apa? Jangan kabur lagi. Apapun yang terjadi, hadapi. Karena perubahan itu bukan soal siapa yang cepat, tapi siapa yang tahan." Malam itu Roy menangis. Keesokan harinya, Roy mulai mengikuti kegiatan yang dilakukan Wahid dan timnya. Ia ikut mengajar anak-anak kecil bermain musik sederhana, membantu membersihkan mushola, bahkan mengajak beberapa temannya untuk ikut. Warga mulai melihat perubahan itu dan hati-hati yang sebelumnya keras mulai melunak. Dalam 2 minggu, desa Candipuro berubah. Belum sepenuhnya, memang, tapi benih kebaikan sudah tertanam, dan benih itu tumbuh. Wahid dan rombongan pun kembali ke Karangjati. Namun tak disangka, tak lama setelah kepulangan mereka, seorang pria tua datang ke rumah Giman. Ia mengenakan kopiah lusuh dan membawa tongkat. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. "Aku teman lama Giman," ucapnya. Wahid terkejut. "Bapak? Siapa?" "Namanya Pak Salim. Ia dulunya rekan seperjuangan Pak Giman semasa muda. Mereka sama-sama relawan kemanusiaan di daerah konflik. Namun, suatu masa mereka berpisah karena perbedaan jalan hidup. Pak Salim menjadi ustaz keliling, sedangkan Pak Giman memilih jalannya sendiri, menyelamatkan diam-diam tanpa dikenal." "Aku dulu sempat marah sama Giman," kata Pak Salim lirih. "Kupikir dia pengecut, tapi ternyata dia lebih berani dari kita semua. Dia berani jadi yang disalahpahami demi kebaikan orang lain." Ia mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh dari tasnya dan memberikannya pada Wahid. Itu tulisan tangannya. "Waktu kami masih muda, banyak nasihat hidup di sana. Simpan baik-baik." Wahid membuka halaman pertama. Di sana tertulis, "Yang hidup dalam pujian belum tentu bersih, tapi yang dihina karena niat baik seringkali lebih mulia di mata Tuhan." Air mata menetes di pipi Wahid. Hari itu rumah Giman kedatangan sejarah yang belum sempat diceritakan, dan Pak Salim tinggal beberapa hari di sana mengajari anak-anak kecil membaca Al-Quran, bercerita tentang kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh yang sering disalahpahami. Desa Karangjati pun kembali hidup dengan
semangat yang baru. Rumah Giman bukan hanya milik mereka, tapi kini telah menjadi inspirasi bagi desa-desa lain. Bahkan kepala desa mengusulkan agar konsep Rumah Giman bisa menjadi model rumah harapan di daerah-daerah lain. Namun di balik semua itu, Wahid tahu satu hal, cobaan dan fitnah tak akan pernah berhenti. Akan selalu ada yang salah paham, yang menuduh, yang meremehkan. Tapi Wahid telah belajar. Cahaya yang tulus tidak perlu sorotan. Ia cukup ada dan terus menyinari. Pagi itu langit mendung, awan kelabu menggantung di atas desa Karangjati seolah menyimpan pesan yang tak terucap. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya meski anak-anak tetap berdatangan ke Rumah Giman untuk mengaji dan belajar. Di tengah kesibukan itu, Wahid duduk di serambi depan, memandangi halaman kosong yang dulunya hanya tanah dan ilalang. Rudi menghampiri dengan wajah cemas. "Wahid, aku barusan ke balai desa. Katanya ada investor dari kota yang mau membeli sebagian lahan Karangjati, termasuk tanah tempat berdirinya Rumah Giman." Wahid menoleh cepat. "Apa?" "Iya, mereka bilang akan membangun resort wisata dan tempat peristirahatan elit. Mereka menganggap lahan ini strategis karena dekat pegunungan dan masih alami." Wajah Wahid langsung tegang. Ia tahu ini bukan sekadar soal tanah. Ini soal harapan yang tumbuh di tempat itu, soal doa-doa yang dibisikkan anak-anak di dinding mushola kecil, soal sejarah perjuangan seseorang yang rela dihina demi menyelamatkan banyak orang dari bahaya. Dan yang paling menyakitkan, lanjut, Rudi lirih, beberapa warga mulai tergoda. Mereka bilang uang dari penjualan itu bisa dipakai memperbaiki jalan, membangun gedung, membeli sawah baru. Wahid berdiri. "Kita harus kumpulkan warga, kita bicara." Malam itu, sebuah musyawarah desa digelar di Balai Karangjati. Warga berkumpul, suasana penuh bisik-bisik. Beberapa pemuda bahkan telah menunjukkan dukungan pada rencana investor. Pak Lurah memulai, "Saudara-saudara, kita semua ingin desa kita maju, ada peluang besar dari kota. Mereka akan beli tanah ini, termasuk sebagian besar lahan sekitar Rumah Giman. Nilainya besar, bisa kita pakai untuk kemajuan bersama." Seketika ruangan ramai. Ada yang menyambut positif, ada pula yang ragu. Wahid pun maju. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak menentang kemajuan. Tapi izinkan saya bercerita sedikit." Ia menatap setiap mata yang melihatnya. "Beberapa tahun lalu kita semua menilai seseorang hanya dari apa yang tampak. Kita kira Pak Giman pemabuk, padahal ia sedang menyelamatkan anak-anak kita dari bahaya alkohol. Kita anggap ia gila, padahal ia lebih waras dari kita semua." Wahid menunduk sejenak lalu kembali melanjutkan. "Rumah Giman bukan sekadar bangunan. Itu tempat pertama kali kita mengerti makna kesabaran, kasih sayang, dan pengorbanan. Di sana anak-anak kita belajar memaafkan, mengenal Tuhan, dan menemukan jalan hidup mereka. Apakah semua itu akan kita jual demi angka di kertas?" Beberapa orang mulai terdiam. Pak Giman pernah menulis di catatannya, "Aku membuang alkohol untuk menjaga anak cucuku dari racun yang tidak mereka sadari." Hari ini saya tanya pada diri saya sendiri, jika saya biarkan tempat ini hilang, apa saya tidak sedang melakukan sebaliknya? Seketika suasana hening. Seorang ibu yang biasanya pendiam pun angkat bicara. "Anakku dulu sempat hampir ikut geng motor, tapi dia berubah setelah sering ke Rumah Giman. Aku tahu tempat itu menyelamatkan anakku." Satu persatu warga mulai bicara. Semakin lama, suara keberatan terhadap penjualan tanah itu semakin kuat. Akhirnya, dengan suara bulat, warga Karangjati menolak penjualan tanah untuk resort. Mereka mengusulkan program swadaya desa dengan semangat gotong royong untuk membangun ekonomi tanpa harus mengorbankan tempat suci mereka. Kabar itu menyebar hingga ke media lokal. Beberapa jurnalis datang untuk meliput. Rumah Giman yang dulu diabaikan, kini menjadi contoh keteguhan warga desa mempertahankan nilai-nilai kehidupan. Namun, tak lama setelah kabar baik itu, datang kabar yang mengguncang. Wahid divonis menderita penyakit paru-paru kronis. Penyakit itu sudah lama tapi tak terdeteksi. Dokter menyarankan untuk istirahat total. Tapi Wahid, seperti Giman dulu, memilih diam. Ia tetap hadir setiap malam di Rumah Giman, walau dengan napas yang mulai berat. Suatu malam, saat sedang duduk bersama anak-anak yang mengaji, Wahid tiba-tiba batuk keras. Rudi segera membawanya ke dalam. Di kamar kecil yang dulu milik Pak Giman, Wahid terbaring lemah. Ia tersenyum tipis.
Rudi, kalau suatu hari aku nggak ada lanjutkan ini ya, bukan karena aku, tapi karena kita semua butuh tempat untuk kembali. Rudi tak sanggup bicara. Ia hanya menggenggam tangan sahabatnya. Malam itu Wahid berpulang. Dengan tenang, keesokan harinya kabar kematiannya menyebar, tapi yang terjadi sangat mengejutkan. Seperti Pak Giman dulu, jasad Wahid memancarkan bau harum semerbak. Semua orang datang, bahkan dari luar desa. Di kamar Wahid, Rudi menemukan sebuah catatan kecil terselip di bawah bantal. Jika aku harus pergi, jangan tangisi aku. Aku sudah menemukan jalan pulang. Pastikan hanya satu, bahwa cahaya di tempat ini tak pernah padam. Rumah Giman kini memiliki 2 makam sederhana di halaman belakang. Giman dan Wahid, di antaranya tumbuh pohon kenanga dan sebatang pohon zaitun kecil yang ditanam anak-anak. Rumah itu tetap hidup, anak-anak tetap belajar, orang-orang tetap datang dari desa-desa jauh untuk melihat keajaiban sebuah rumah yang dibangun oleh cinta, dijaga oleh keikhlasan, dan diwariskan oleh orang-orang yang tak meminta dikenang. Dan di dinding aula kecil itu tertulis dengan huruf besar. Mungkin orang mengiraku seburuk-buruknya orang buruk, namun hanya dengan cara ini Tuhan, aku mencoba menyelamatkan anak cucuku dan saudara-saudaraku dari dunia negatif. Akhir.